warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kembali lagi berjumpa dengan saya Pak Arif. Kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran untuk kelas 11. Masih sama bab yang pertama. Kali ini Bapak akan menyampaikan subbab yang kedua. Kemarin bab pertama sudah Bapak sampaikan. Masih ingat apa tidak bab yang saya bahas? Ya, bab yang kita bahas yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemarin kita sudah bahas tentang sistem hukum di Indonesia. Kali ini Bapak akan sampaikan mengenai sistem peradilan di Indonesia. Ya, sistem peradilan di sini artinya adalah lembaga-lembaga yang menangani peradilan di Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar ada hakim, ada jaksa, ada pengadilan negeri, pengadilan agama. Nah, itu termasuk bagian dari sistem peradilan yang ada di Indonesia. Ya, langsung saja Bapak sampaikan materinya tentang sistem peradilan di Indonesia. Anak-anak, sistem peradilan di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada peradilan umum yang di dalamnya terdiri ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, dan ada Mahkamah Agung. Yang kedua ada pengadilan agama, yang ketiga ada pengadilan militer. Nah, jadi itu ada 3 macam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Selain itu juga ada perangkat lembaga peradilan, ada Mahkamah Konstitusi dan ada Komisi Yudisial. Ya, kita bahas satu persatu. Sekarang mulai dari yang pertama, peradilan umum. Ya, peradilan umum yang pertama ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah lembaga peradilan yang ada di tingkat pertama, di mana lembaga ini di setiap kabupatennya ada satu. Nah, dalam peradilan negeri ini, ya ini khusus menangani perkara-perkara pidana, di mana perkara itu bisa seperti KDRT, seperti pencurian, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya. Jadi setelah ada kasus, ya kasus pidana, nanti kasus itu ditangani oleh polisi di BAP. Setelah di BAP nanti berkasnya sudah P21 baru masuk ke pengadilan negeri. Nanti di pengadilan negeri disidangkan. Nah, itu wewenang dari pengadilan negeri. Yang kedua ada pengadilan tinggi. Ini kedudukannya di atasnya lagi. Nah, jadi pengadilan tinggi ini berada di provinsi. Satu provinsi hanya ada satu pengadilan tinggi. Fungsinya apa? Ya, ini pengadilan tinggi fungsinya adalah untuk banding dari pengadilan negeri. Sebagai contoh, misalnya saya terjerat kasus pidana. Saya sudah di BAP oleh polisi. Nah, terus dokumennya sudah P21, sudah masuk ke pengadilan negeri. Di pengadilan negeri disidangkan. Saya terbukti bersalah, ya misalnya saya divonis 5 tahun. Terus saya tidak menerima vonis itu, jadi belum ingkrah. Kalau ingkrah itu sudah menerima, ya. Kalau tidak menerima, jadi saya bisa melakukan banding. Nanti banding itu diajukan ke pengadilan tinggi. Nanti di pengadilan tinggi saya disidangkan kembali. Begitupun sebaliknya. Misalnya jaksa, ya jadi di lembaga peradilan itu ada jaksa, ada hakim. Jaksa itu yang memberikan vonis, hakim itu yang memvonis. Sebagai contoh, misalnya saya kena kasus pidana, nanti jaksa akan memberikan tuntutan. Ya, misalnya tuntutannya 5 tahun penjara, tapi hakim memvonis belum tentu 5 tahun penjara. Jadi ketika misalnya hakim memberikan vonis lebih ringan, maka jaksa juga sama bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, jadi itu fungsi di pengadilan tinggi, ya, menerima banding perkara yang sudah persidangkan di pengadilan negeri. Itu.
Setelah pengadilan tinggi, ini paling kedudukannya paling tinggi ada Mahkamah Agung. Ini sebagai lembaga yang membawahi semua sistem peradilan umum. Ya. Jadi ini di lembaga tinggi nanti ada proses kasasi. Ya, misalnya dibanding di pengadilan tinggi tidak ingkrah, maka nanti bisa mengajukan kasasi di pengadilan tinggi. Di Mahkamah Agung. Ya, jadi di MA ini sudah terakhir ya, proses terakhir dalam sistem peradilan. Selain ada kasasi, juga ada peninjauan kembali. Jadi di lingkup EMA ada dua macam penyelesaian ya, bisa kasasi, bisa peninjauan kembali. Tapi harus berproses kasasi dulu. Setelah kasasi tidak menemukan hasil, maka nanti bisa proses peninjauan kembali atau PK. Nah, itu lingkup peradilan umum. Sekarang ada pengadilan agama. Peradilan agama juga ada dua macamnya, pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Serta ada pengadilan khusus. Jadi ada tiga. Pengadilan khusus ini di Aceh karena Aceh menganut sistem syariah Islam. Pengadilan agama ini warnanya adalah menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum privat. Ya, contohnya perceraian, contohnya hukum waris, itu nanti bisa diselesaikan di pengadilan agama. Selanjutnya yang ketiga ada peradilan militer. Peradilan militer ada 4 macamnya, ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Lingkup peradilan militer ini adalah khusus untuk TNI. Jadi ini peradilan yang khusus. Sebagai contoh dulu ketika ada tentara ya di Kopassus ya, yang terjadi di Jogja itu, tentara Kopassus yang menyerang terdakwa yang sudah di sel di penjara di Cibungan. Nah, maka tentara yang melakukan kasus pidana itu diselesaikan, disidangkan di peradilan militer. Ini juga berjenjang seperti peradilan umum. Jadi di tingkat pertama dulu, nanti ada tingkat kedua, tingkat ketiga, dan sampai tingkat yang keempat, peradilan militer pertempuran. Nah, itu. Terus yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Ya, peradilan tata usaha negara terdiri dari 3 macam. Peradilan tata usaha negara itu sendiri, peradilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus mencakup pengadilan pajak. Ya. Pengadilan tata usaha ini khusus untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, hutang piutang. Ya, jadi penyelesaiannya di PT UN. Ini jual belinya bukan jual beli yang biasa-biasa saja, tapi yang melibatkan lembaga atau perusahaan. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada perangkat lembaga peradilan. Ini ada, selain ada pengadilan tinggi, ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, juga ada perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan ada 2 macam. Ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kira-kira sudah tahu apa belum tugas dari Mahkamah Konstitusi atau MK? Ya, MK bertugas, ya ini yang pertama ya, atau wewenangnya menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi ketika terjadi sengketa hasil pemilu, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, melakukan uji materil terhadap undang-undang ya, apakah sesuai dengan undang-undang dasar, atau melakukan judicial review. Sebagai contoh misalnya ada undang-undang Omnibus Law yang kemarin baru saja diterbitkan, dan kemudian ada pihak yang merasa undang-undang itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar, maka pihak itu bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir ada KY, Komisi Yudisial. Ya, KY ini bertugas ini mengawasi lembaga-lembaga peradilan. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial. Dan undang-undang ini diperbarui ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini berdudukan di ibu kota negara, jadi hanya ada satu lembaga komisi yudisial yang ada di Indonesia. Ya. Adapun tugas dari komisi yudisialnya adalah menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim. Jadi karena mengawasi hakim, jadi tugasnya menerima laporan dari masyarakat apabila ada hakim yang tidak sesuai dengan kode etik dalam menjalankan tugasnya. Nah, dan juga ini mengajukan calon MA kepada presiden. Ya, saya kira itu materi tentang lembaga peradilan yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa kalian like dan komen ya, dengan format komentarnya nama, kelas, nomor absen, dan juga ringkasan materi yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.